Raja Asa mengalahkan Mesir dengan mengandalkan Tuhan, dan Raja Asa menang. Raja Asa mengandalkan Tuhan dan mengalahkan Mesir, menang. Sekarang berlawanan dengan Raja Baesa, Raja Israel. Dia minta tolong kepada Raja apa tadi? Raja siapa? Raja Aram. Namanya siapa? Ben-Hadad. Dia minta tolong kepada Raja Ben-Hadad dengan cara mengambil barang-barang khusus emas di Bait Allah, di rumah perbendaharaan, untuk dia sogok Raja Aram, Raja Ben-Hadad, untuk membela Yehuda terhadap Raja Baesa, Raja Israel. Padahal, katakan padahal, ayo semua katakan padahal, waktu dia mengalahkan Mesir, Mesir kalah karena dia mengandalkan Tuhan. Ulangi, sebenarnya raja yang paling besar kuasa powernya dalam hal ketentaraan, cuma mereka agak lebih jauh, itu Mesir. Dan Mesir adalah kerajaan pertama dari semua peradaban manusia yang pertama kali kokoh berjaya di dunia peradaban purba adalah bukan Stefan Purba. Di zaman purba itu adalah kerajaan yang paling kuat. Dan di situ Mesir tidak terkalahkan kecuali tangan Tuhan. Nah sekarang Raja Yehuda Asa memerangi Mesir. Mesir bisa kalah oleh karena dia bersandar kepada Tuhan. Pada saat Raja Baesa, sebenarnya Raja Baesa, Raja Israel di utara 10 suku itu tidak sepantasnya berperang melawan Yehuda. Yehuda dan Baesa, Yehuda dan Israel, Raja Baesa dan Raja Asa artinya berteman karena mereka satu suku, keturunan Yakub semuanya. Tapi ini memang saudara-saudara, kalau kita jadi kuat, kalau kita pernah menang, kita pernah jaya, pernah hebat, itu kecenderungan kita sungguh-sungguh bisa naik, sungguh-sungguh bisa turun. Level sungguh-sungguh kita bisa naik, level sungguh-sungguh kita bisa turun. Saudara tangkap ini? Sementara Tuhan bilang di ayat 9, yang aku cari itu adalah, yang aku cari bukan orang kuat perang, amin. Yang aku cari bukan orang kaya. Orang kaya perlu juga. Tapi untuk apa orang kaya kalau tidak takut Tuhan? Untuk apa kalau orang kaya hanya troublemaker? Untuk apa orang banyak uang tapi tidak cinta Tuhan? Lebih baik orang tidak punya uang tapi cinta Tuhan, tapi tidak bisa apa-apa. Tapi saudara-saudara, saya yakin saudara, mata Tuhan tidak tertuju oleh karena kita pernah menang dulu. Tapi Tuhan punya mata selalu melihat kepada, jangan sampai hari itu kita bergantung padanya, tapi hari ini kita sudah tidak bersandar padanya lagi. Saudara, kata sandar ini bukan kata harafiah Tuhan itu jadi sandaran. Tuhan itu bukan kursi ya. Sandaran itu artinya andalan yang kita harapkan. Nah, jadi pada waktu Asa dia mengandalkan Raja Aram Ben-Hadad dengan, saudara, ini satu tindakan yang bodoh. Barang-barang emas milik Tuhan di rumah Allah dibuat untuk apa? Menyogok Raja Ben-Hadad supaya cuma apa? Supaya jangan berteman sama Raja Baesa. Nah, kalau suruh berperang kalahkan Baesa masih masuk akal. Ini cuma jangan berteman, tapi hal-hal yang Tuhan hargai di Bait Allah, Tuhan ada suruh Musa bikin perabot-perabot di dalam Bait Allah, itu dengan tujuan supaya orang menghormati Tuhan. Kenapa dibuat dari emas? Bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk memberikan penilaian penghormatan kepada Tuhan yang disembah di Bait Allah. Tetapi oleh kebodohan Raja Asa, bukan maaf Raja Asa di surga, oleh kebodohannya dia mengambil itu, menyogok Raja Ben-Hadad untuk mundur dari Baesa, padahal dulu dia pernah menang terhadap Mesir yang lebih perkasa hanya dengan, pakai kata hanya dengan, sebenarnya salah, dengan mengandalkan Tuhan.
Nah, kenapa sekarang jadi bodoh? Itu sebabnya Tuhan punya mata melihat kita semua. Raja Asa saja didatangi oleh Hanani tadi. Raja Asa didatangi oleh Hanani mengkonfirmasi, mengkoreksi, mengingatkan seperti Nathan datang pada Daud. Kamu ini dulu, bukan kamu telah mengalahkan Mesir dengan mengandalkan Tuhan. Kenapa kamu sekarang begitu bodoh? Dengan berpikir seperti itu, meminta kekuatan Ben-Hadad membantu kamu untuk urusan Baesa Raja Israel. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku punya mata menjelajah seluruh bumi. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang luput. Semua kita Tuhan lihat. Dan Tuhan lihat apa kita? Ya, Tuhan lihat hati yang sungguh, hati yang sungguh-sungguh, hati yang serius. Haleluya. Coba kalau misalnya saya kasih contoh, Bapak Kristo menjadi general manager di hotel di mana bekerja sekarang, mau nggak mengangkat karyawan kita tahu abal-abal bekerja? Mau nggak kita promosi orang yang 2 hari datang, 2 hari tidak datang? Mau nggak? Tidak, manusia saja tahu mempromosi orang harus orang yang serius. Ya. Tuhan tidak tertarik dengan orang yang tidak serius. Apalagi orang yang mau memainkan hal-hal yang Tuhan hargai. Itu sebabnya ketika Tuhan tertarik dengan kita, Tuhan lihat hatiku, hatimu, hati kita seberapa sungguh, hati kita kepada Tuhan. Saudara, orang sungguh-sungguh itu tidak didengar dari kata-katanya saja, tapi dari jangka waktu perjalanan hidupnya terbukti. Tahun lalu boleh Pak, ya baik. Tahun lalu boleh semangat, baik. Tapi tahun ini, bulan lalu boleh berapi-api, tapi bulan ini karena Raja Asa dulu berapi-api, betul? Sekarang tinggal tambah P di belakang Raja Asa. Apa? Mantap. Kan Asa tambah P tinggal asap Raja Asa. Nah, Raja Asa. Raja Asa. Minta maaf Raja Asa. Haleluya. Saya percaya saudara tangkap ini firman, walaupun saya sudah menghentikan sekarang, saudara tangkap ini firman. Bahwa Allah punya mata menjelajah. Kata menjelajah itu searching. Kata menjelajah itu browsing, searching, ya, dia melacak semua yang bisa dilacak pakai drone, ya, pakai alat pendeteksi, detektor. Dia tidak ada orang yang tidak dia baca. Katakan amin. Semua punya tindakan, tingkah laku, bahkan isi pikiran dia baca. Dan dia tahu dari situ hati kita seperti apa. Sungguhlah kita dengan Tuhan. Sungguhlah kita ikut Tuhan. Sungguhlah kita melayani Tuhan. Sungguhlah kita cari Tuhan. Seriuslah kita dengan Dia. Seriuslah kita ubah hati itu Tuhan sampai serupa dan segambar dengan anakmu. Seriuslah kita dengan hal itu. Kalau tidak serius, seseorang tidak serius, Tuhan juga tidak tertarik. Haleluya. Haleluya. Karena akan banyak tenaga sumber daya yang akan habis hanya untuk mendorong orang yang tidak mau. Hanya untuk mendorong orang yang tidak serius. Saudara akan kecapean, kelelahan dan keterpurukan, kehabisan tenaga. Saudara akan dehidrasi, mendorong orang yang tidak mau. Tapi orang yang mau, Tuhan bilang, sini, aku akan melimpahkan apa? Ya, aku akan melimpahkan kekuatan. Saudara, kekuatan ini dalam bahasa yang lain, Tuhan akan memberikan tenaga, Tuhan akan memberikan kekuatan,
Tuhan akan memberikan apa? Kuasa. Tuhan akan memberikan semangat. Saya merenung satu hal ini. Jangan kejar posisi dan prestasi dunia. Kejarlah bangun hidup. Maka dunia akan mencari engkau. Haleluya. Satu waktu orang akan mencari engkau karena engkau bangun hidup. Tetapi kalau saudara tidak bangun hidup, dunia pun tidak tertarik kepada kita, apalagi Tuhan. Kalau dunia tidak tertarik, berarti tidak berguna di alam baka dan di alam nyata, dan di alam manapun tidak berdampak. Tapi hari ini saya mau bersungguh hati. Dari mana saya tahu seorang sungguh-sungguh? Dia selalu mau berusaha. Dia selalu mau terobos. Dia mau lebih baik. Kalau kemarin dia 2, sekarang dia 3 dalam hal kebaikan. Dari mana saya tahu orang itu sungguh-sungguh? Kalau dia tahu sesuatu yang salah, dia berusaha memperbaiki yang salah. Dari mana saya tahu saya itu sungguh-sungguh? Saya tidak mau menyerah karena saya tahu yang saya lakukan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Never give up. Karena Tuhan juga tidak pernah menyerah. Kalau Tuhan tidak serius menolong kita, siapa di antara kita yang ada hari ini? Katakan amin. Kalau Tuhan main-main dengan kita, ada kalau saudara punya Tuhan yang main-main, sama dengan Elia bilang, berdoa lebih keras, hai Nabi Baal dan Nabi Asyera, Nabi Hunan. Karena mungkin Tuhan mau lagi ke Mantos Desember macam begini. Jadi berdoa lebih keras, mungkin dia lagi jalan-jalan. Mereka lebih penasaran berdoa. Ya, kasihan berharap pada Baal. Baal saja tolong diri sendiri, tidak bisa tolong. Bagaimana dia tolong kita? Amin. Para dewa-dewa yang menolong diri sendiri saja tidak bisa. Bagaimana mereka menolong diri mereka? Tapi Tuhan kita beda. Amin. Dan Tuhan kita tidak setara dengan para dewa. Tuhan kita luar biasa. Kata luar biasa pun belum pas untuk kehebatan Tuhan. Jadi Tuhan itu sedang melihat, menjelajah, searching. Dia sedang mencari, pakai GPS berdasarkan sudah punya kartu. Dia cari posisi saudara pakai GPS global positional apa tadi? GPS apa tadi? Itu Jadi posisi kita di mana Tuhan tahu. Level di atas, di bawah, di tengah Tuhan tahu. Lagi maju, lagi stuck, lagi mundur Tuhan tahu. Lagi kuat, lagi stuck, lagi sedang-sedang aja atau lemah Tuhan tahu. Lagi bersemangat atau kehilangan sukacita atau sudah kecewa Tuhan tahu. Dan itu sebabnya Tuhan bilang, aku mau mencari orang yang bersungguh hati dalam rangka untuk menguatkan mereka. Tuhan kasih kekuatan, amin. Kita dikasih kekuatan oleh Tuhan karena Tuhan itu kuat. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh itu penting. Kemarin kita sempat baca 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10. Ini tidak disiapkan, tapi coba kita lihat. 2 Petrus 1 ayat 10. Ya. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, ini Petrus yang ngomong. Karena Petrus pernah tersandung. Petrus pernah dihardik oleh Yesus. Orang sekelas Petrus, minta maaf Petrus. Siapa kita ngomongin Petrus, amin. Orang sekelas Petrus pernah dihardik oleh Yesus. Pernah tenggelam ketika berjalan di atas air. Pernah malu karena seekor ayam berkokok. Dan orang yang sama kasih ingat pada kita. Jangan main-main dengan Tuhan. Haleluya. Kalau mau main-main silakan main-main. Kalau mau sungguh-sungguh silakan sungguh-sungguh. Jangan campur orang sungguh-sungguh dan orang main-main. Karena orang sungguh-sungguh akan terganggu dengan orang yang main-main. Orang yang main-main ini akan mengkabili orang-orang yang sungguh-sungguh. Dan lebih baik kumpulan sungguh-sungguh terpisah dari kumpulan yang main-main. Karena yang main-main tidak akan dapat apa-apa. Karena mereka akan selalu tersandung. Dan ini bilang, kalau panggilan dan pilihanmu tidak teguh, karena kamu tidak dalam sungguh-sungguh, kamu akan selalu tersandung. Lihat orang kecewa, tidak dapat minuman marah, tidak disapa,
kecewa. Segala sesuatu akan mudah menjadi batu sandungan karena tidak sungguh-sungguh. Di Israel waktu jalan keluar dari Mesir sampai Tanah Kanaan, kenapa Israel terpengaruh dengan bersungut? Karena ada bangsa yang ikut yang bukan asli Israel. Namanya apa? Bangsa kacauan. Mereka yang bersungut Israel yang terkamili. Tahu kamili? Bukan kemiri, tercemar, kontaminasi. Ya, jadi orang yang lemah, makanya kita tidak boleh kumpul sama orang-orang yang suka lemah. Persatuan lemah-lemah Kristen Indonesia. Jangan kumpul dengan mereka, karena kau akan tidak lama jadi lemah. Saya tidak suka berteman dengan orang suka melemahkan, amin. Sudah kesana. Putuskan WA-nya. Karena saya sedang berkuda pada orang kuat boleh jadi lemah. Apalagi berkuda pada orang lobek sama lepe, ngeng, lalu. Semua orang yang tidak sungguh-sungguh akan membicarakan kekurangan. Tapi orang yang sungguh-sungguh akan melihat harapan, akan melihat tujuan. Karena bersama Kristus kita bisa. Jadi sungguh-sungguh itu penting. Bilang kiri kanan. Sungguh-sungguh itu penting. Tapi sungguh-sungguh di positif ya. Sungguh-sungguh kita meramas pengen. Tidak masuk, bukan tidur. Sungguh-sungguh itu penting. Saudara, jangan permainkan, jangan buang waktumu dengan orang yang tidak mau. Sungguh-sungguh. Beda orang yang tidak mau dengan orang yang mau tapi tidak berdaya. Ulangi, orang yang mau tapi tidak berdaya dengan orang yang memang punya daya tapi tidak mau. Beda atau sama? Kalau lebih asli malam, saudara tidak bisa membuat udang maju selama naturnya tetap mau mundur. Saudara akan kelelahan. Haleluya. Jadi apa yang saya maksud? Saudara, sungguh-sungguh itu penting. Sungguh-sungguh itu harus sungguh-sungguh. Saudara yang bersungguh-sungguh harus sungguh-sungguh. Supaya sungguh-sungguh itu betul sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Dengan sebelah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita cuma datang karena ada di sini. Kita kalau cuma karena faktor bukan Tuhan, kita akan seperti sekam, seperti gabah. Haleluya. Kata orang Ibrani, hati itu lem, tinggi hati itu gabah, lem. Jadi ternyata orang tinggi hati itu sama dengan gabah, kosong, sekerbang. Oke, sungguh-sungguh panggilan dan pilihanmu supaya teguh, mesti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tidak harus heboh, sungguh-sungguh tidak harus terkenal, sungguh-sungguh tidak harus ramai. Sungguh-sungguh itu seperti Elias sendirian, seperti Daniel sendirian, seperti Yusuf di penjara dilupakan, tapi tetap sungguh-sungguh. Kalau saudara sungguh-sungguh, tinggal tunggu waktu Tuhan yang sungguh-sungguh ada itu akan membuat engkau sungguh-sungguh terbukti sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Jangan tersandung dengan sesuatu, karena panggilan dan pilihan itu tidak tergantung orang lain. Orang lain lemah, silakan lemah. Ya, kalau dengan lemahmu engkau bisa masuk surga, silakan bertahan di lemahmu. Kalau lemahmu bisa membuat kau ke surga. Kenapa ketawa, Yos? Kalau khawatirmu bisa membuat duit datang, silakan itu terus dalam khawatirmu. Kalau lemahmu dan ketidaksungguh-sungguhanmu bisa membuat engkau masuk surga, silakan bertahan di situ. Dan nanti lihat di ujung jalannya, jangan menangis ya kalau salah. Haleluya. Serius dengan Tuhan itu harus serius. Kita kalau rasa tak suka, suka. Kalau tidak suka, ya apa? Silakan untuk apa itu. Saya rasa leluasa berkhotbah karena tolong satu frekuensi rata-rata. Satu frekuensi artinya apa yang saya dengar, saudara dengar sama. Karena hati kita punya tujuan yang sama. Kalau frekuensi berbeda, saudara, kalau frekuensi berbeda, lagu rohani diputar, saudara dengar lagu dangdut karena frekuensi berbeda.
Betul? Coba putar radio 90,2 tambah 90,3, DP lagu beda. Frekuensimu siapa? Kristus. Sama, menjadi serupa Kristus. Jadi kalau frekuensi sama, firmannya sama, tidak ada masalah. Yang orang bilang keras karena beda frekuensi. Haleluya. Yang orang bilang tidak mati karena beda frekuensi. Coba tuningnya diatur, tuningnya dicun. Kalau mobil, ya bawa bunyi otot, tune up supaya larinya nggak bengko-bengko. Dan dalam perbengkoan itu di ujung jalan satu nanti saudara akan lihat hasilnya bisa patah-patah itu ban. Haleluya. Ini belum masuk. Oh, kamu kebakar setengah jam. Sabar, saudara. Yang pertama, Tuhan mencari orang yang bersungguh hati untuk melimpahkan kekuatannya. Yang pertama, Tuhan sedang mencari orang yang sungguh-sungguh mau kejar perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara sungguh-sungguh mau kejar perkenanan Tuhan? Ya. Lebih baik tidak makan tapi berkenan pada Tuhan daripada pesta pora tanpa perkenanan. Katakan haleluya. Dan saya percaya saudara tidak pernah tidak makan, bukan? Tidak makan cuma karena nanti tertunda jam makan, bukan tidak makan itu. Tetap akan makan juga sebentar malam, walaupun pagi tidak makan. Mari kita lihat Kisah 13 ayat 22. Tuhan sedang mencari orang yang sungguh-sungguh mau kejar perkenanan. Haleluya. Ada orang kejar jabatan. Aduh, setelah di posisi jabatan gelisah karena semua habis periode, semua kampanye ulang. Ada yang gelisah, 2 kali, 3 kali datang pilih, datang pilih lagi. Oh Tuhan. Ayat 2 Kisah 13 ayat 22. Firman Tuhan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Saya melihat perbedaan apa yang ada pada Daud dan Saul. Begini, ketika Daud salah dan ketika Saul salah, sikap mereka berbeda. Ketika Saul salah, yang dia pertahankan, tolong. Nanti apa kata anaknya? Kalau Daud, dia bilang, Tuhan, aku bersalah dan tolong jangan ambil rohmu daripada. Itu yang Tuhan suka. Kalau sudah salah, amin. Jangan pertahankan harga diri, karena ada banyak orang sampai hari ini tidak ketahuan salahnya karena dipakai cara Saul. Tapi nanti belakangan dihukum menyesal kemudian. Lebih baik kita dihukum sekarang daripada dihukum nanti. Setuju dengan saya, katakan amin. Orang yang lihai menyembunyikan kesalahan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang cakap bersandiwara itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mau mempertahankan posisi jabatan raja dengan cara mencari perkenanan manusia itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan eklesia kita sekarang, kita tidak sekadar gereja, kita mau jadi eklesia. Eklesia siapa? Orang yang terpanggil kemudian menjadi terpilih. Kita bukan orang-orang yang terpanggil saja, tapi kita orang-orang yang eklesia. Kalau orang-orang terpanggil itu kalau melihat antikris seperti melihat naga. Tapi kalau eklesia, orang-orang terpilih dan dewasa, melihat antikris seperti melihat ular tua yang tak berdaya. Beda? Di pasal yang sama iblis digambarkan 2, naga merah, ular tua. Orang yang terpanggil saja, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh ketakutan sama antikris. Tapi kita tidak takut. Kenapa kita tidak takut? Karena yang dia anti adalah Kristus. Sedangkan Kristus ada dalam kita. Dan kalau Kristus di pihak kita, siapa lawan kita? Termasuk antikris. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi di mata kita antikris sama dengan ular tua. Saudara kalau mau lihat ular tua, dia juga anjing tua. Lidah sekeluar, kromosom tadi rubuh. Jadi ular tua sudah tidak punya power,
Dia cuma punya power kalau kita buka hati ke dia. Betul? Saya bilang kemarin, kalau saudara bertinju, saudara KO dengan orang yang meng-KO-kan saudara, saudara tidak bisa melawan, kan? Tapi dengan orang yang sudah mati, sudah bisa lawan. Bisa. Iblis begitu, sudah KO. Tapi bagi orang yang kalah, menyerah, kecewa, ini iblis kalau tidak strong, mati dia. Daud kejar apa? Sekali lagi, Daud kejar apa? Di hati siapa dia berkenan? Bukan di hati rakyat. Beda. Sebab hati rakyat ada di tangan Tuhan. Tapi hati Tuhan tidak ada di hati rakyat. Ya. Orang bilang Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Benar, saudara-saudara. Kalau rakyat bilang, ayo kita mencuri, apakah suara Tuhan? Tidak, terbalik. Suara rakyat harus mengikuti suara Tuhan. Itu sebabnya Saul tertolak karena takut pada rakyat. Karena demokrasi itu kalau kita kumpul, orang maunya kedagingan, orang maunya santai, orang maunya tidak ada doa, orang maunya makan-makan. Tapi kalau kita mendengar suara Tuhan, Tuhan mau kita dibentuk, Tuhan mau kita praise and worship, Tuhan mau kita berubah. Itu yang ada pada Daud. Daud yang kecil, Goliat yang besar, kalah juga Goliat karena Tuhan melihat hati Daud. Musuh bisa besar, tapi kalau rohnya kecil, apa artinya di hadapan kita yang kecil, tapi roh kita besar. Kalau roh kita besar, Tuhan berkenan. Yang kalahkan Goliat siapa? Tuhan, bukan Daud saja. Karena bayangkan, saudara bayangkan hanya dengan batu kecil kena di testa ini, saudara. Saudara jangan lihat Goliat besar dan saudara ketakutan. Justru sebaliknya bersyukur Goliat itu besar. Sebab apa? DP tanpa taruh akan batu besar. Betul. Orang sombong lebih mudah dikalahkan daripada orang rendah hati. Betul atau betul? Saudara mau kalah? Nah, maksud saya kalau mau kalah silakan sombong. Halo. Ada orang dekat saya? Masih ada orang di dekat saya? Halo. Haleluya. Jangan kejar seperti yang Saul kejar. Jangan kecewa kalau jabatan diambil orang. Jangan kecewa kalau engkau disalib. Jangan kecewa kalau engkau di apa? Apa kalau dirampas jabatannya? Ya. Jangan kecewa posisimu diambil orang. Kalau itu karena Tuhan ingin engkau hidup benar, maka itu sebenarnya bukan bagianmu. Bukan bagian saudara. Karena yang dikejar oleh Daud bukan yang dikejar oleh Saul. Akhirnya Tuhan punya mata yang akan menjadi alat uji terakhir, bukan? Tuhan punya mata alat ukur terakhir. Tuhan menjelajah seluruh bumi. Kedapatan dia Saul dan Daud, dan Daud kedapatan berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Jadi apa? Tuhan sedang mencari orang yang sungguh-sungguh mau mengejar perkenanan Tuhan. Orang yang kejar perkenanan Tuhan tidak stres dengan orang lain. Tidak stres, karena begini, kita jadi tersandung. Saya bilang kemarin, bukan cuma karena orang lain punya jahat kita tersandung, tapi beberapa orang kita kalau tidak bawa manusia roh, orang lain punya berhasil, kita juga tersandung. Dengan apa? Jadi iri. Kita jadi galau. Kenapa dia lebih cantik dari saya? Ya, kenapa dia lebih banyak duit dari saya? Jadi iri. Kalau hidup kita tidak kejar perkenanan Tuhan. Ada banyak orang tersiksa bukan karena keburukan orang lain saja, tetapi tersiksa oleh karena keberhasilan dan kelebihan orang lain. Kita tidak terima, kita iri, dengki, dan kita cemburu. Akhirnya mereka tidur nyenyak, kita tidak tertidur. Mereka makan enak, kita seperti makan kertas pasir. Karena hati kita tidak mendapat atau tidak mengejar perkenanan Tuhan. Berhenti melihat orang, lihat Tuhan, dan saudara akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan dalam rangka apa? Bukan supaya kita hebat, tetapi supaya hati Tuhan itu puas melihat kita. Haleluya. Bukan untuk mengalahkan orang lain. Kita berhasil bukan untuk mengalahkan siapa-siapa,
tapi kita berhasil untuk memuaskan hati Tuhan. Karena ketika Tuhan berkenan, musuh pun didamaikan. Ketika Tuhan berkenan, masih tidur Tuhan sudah sediakan berkat. Ketika kita berkenan, maka apapun yang kita minta, kita doakan, Tuhan dengar. Ketika kita berkenan, Tuhan bilang, inilah anakku yang aku kasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika kita berkenan, orang akan mendengarkan kita. Haleluya. Yang kedua, Tuhan sedang mencari orang yang sungguh-sungguh punya pendirian iman. Halo, jangan gadaikan iman kita hanya dengan semangkok kacang merah. Jangan gadaikan iman kita hanya dengan posisi jabatan, hanya dengan sekerat Coca-Cola, dan sponsornya, hanya dengan sekerat minuman kita bisa bertengkar. Lebih baik kita kehilangan berkerat-kerat, tetapi kita mendapatkan emas beberapa kali. Haleluya. Yang kedua, Tuhan sedang mencari orang yang sungguh-sungguh punya pendirian iman. Saya tidak mencari sesuatu karena sesuatu yang sifatnya materi kalau di dalamnya tidak ada Tuhan. Haleluya. Daniel 3:15-17. Daniel 3:15-17, pendirian iman. Katakan pendirian iman. Kalau seseorang menerima uang 1 triliun dan ditawarkan pindah kepercayaan dari Yesus, belum tentu orang-orang kuat untuk menolaknya. 1 triliun. Haleluya. Daniel 3:15-17. Lihat nih, orang yang sedang dicari Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh punya pendirian iman. Ya. Firman Tuhan, sekarang jika kamu bersedia, dan kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sardam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tangan? Dan ini tantangan untuk pendirian iman. Jangan, dewa mana, ya kembali sedikit, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tangan? Dewa mana? Aslinya ini tantangan toh. Oke, 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, Ya. tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan Ya. hal ini. Tidak ada gunanya kami beri jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Artinya mereka punya pendirian sudah fix. Ya. Fix tuh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Untuk selamanya. Oke, SMA itu menjawab. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. 16-17. Lihat ini pendirian iman. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ya. maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, Ya. dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Ya. Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku berikan itu. Yes, ayat 17 kita sama-sama semua jemaah. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ini pendirian iman. Amin. Tetapi menghadapi resiko, ayat 17, 18. Dan sama-sama cuma 1, 2, 3. Tetapi seandainya juga tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, patung emas yang sedang didirikan sekarang adalah soal uang, mamon, mata pencarian. Kau tidak berdaya disuruh menyembah. Kau tidak berdaya karena apa? Saat ini orang akan bilang, orang makan apa nanti? Taruhannya adalah nyawa. Makan minum kita diancam.
Oleh karena ini sampai ayat 19 bilang 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya. Haleluya. Meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak. Artinya dia marah luar biasa. Kamu tahu diri, kita yang angkat, anak-anak buangan dari Yehuda lagi. Kalau bukan kita yang pilih, jadi orang-orang penting di Babel. Ini memang tahu diri kamu 3 SMA ini, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mau tidak saya lepaskan kamu dari jabatan? Kamu cuma disuruh Bapak tidak mau. Lalu saking marahnya diperintahkan supaya dapur api itu dipanaskan 7 kali lebih panas dari yang biasa. Depan orang yang mengantar 3 orang ini pun belum sampai di muka pintu perapian sudah mati. Saking panasnya, itu bukti bahwa tantangan iman itu tidak main-main. Saudara, kalau tidak sungguh-sungguh sudah Sadrak, Mesak dan Abednego, Raja terangkat minta maaf Raja, dan cuma ada fokusnya itu. Maksudnya 7 kali saya panas koma, dan cuma ada fokusnya itu tadi dari apa? Dan batu tela kasih masuk ke dalam api itu keluar. Jadi apalagi orang ini ya. Tuhan cuma ada fokusnya itu tadi. Sekarang kan banyak orang begitu. Serius, orang dia setelah menghadapi tantangan. Cuma pada fokusnya itu hari. Akan ada orang yang seperti itu. Karena beratnya tantangan. Saudara, kalau saudara tidak makan masih mampu. Tapi anakmu yang kecil tidak makan, mampu dia. Engkau disiksa, engkau masih tahan. Kenapa gembala kasih contoh orang? Kasih contoh orang tua. Kalau seorang bapak di luar sana disiksa karena Kristus masih bisa tahan, betul? Tapi kalau anak semata wayang boleh tahan? Ya, kesian cuma cucu Pak Erik orang boleh masuk gereja, betul? Jadi kita mau ngomong apa? Tuhan lagi cari orang yang sungguh-sungguh. Haleluya. Jangan cuma nyambut atau sedikit sudah masuk gereja. Karena apa? Hal-hal yang kecil bisa membuat kita mundur, apalagi yang besar. Serius dengan Tuhan itu penting. Dipanaskan 7 kali lipat, saudara. Berarti kalau 1 kali 1000 derajat, untuk membuat batu tela itu 1000 derajat paling kurang. Kalau 7000 derajat, jadi batu tela ancur. Tidak apalagi tulang dan daging, apalagi tulang berambut. Tapi dicatat, sedang bau rambut anggur pun tidak. Karena Allah kita matanya menjelajah sampai di tempat Sadrak. Coba bayangkan kalau Allah kita, Allah Sadrak, Mesak dan Abednego persis seperti Allahnya para Baal. Coba renungkan. Allahnya para Baal berdoa 1 hari yang merespon. Gara-gara itu dia memang tidak bisa apa-apa. Coba bayangkan kalau Allah Israel, Allah kita seperti Allah para Baal. Kasihan Sadrak, Mesak dan Abednego sia-sia berharap. Betul? Mereka akan mati konyol, tapi kita tidak sia-sia berharap. Saudara, cuma karena kita punya mata banyak melihat contoh, jangan melihat rumput tetangga yang hijau. Uang banyak tidak selalu benar cara mendapatkannya. Katakan amin. Uang banyak bukan tanda diberkati. Karena ada uang banyak tidak dengan cara yang benar. Dan kalau orang dengan cara curang bawa ke gereja dan gereja memuji Tuhan karena cara curang, itu gereja salah penyang. Betul? Setuju dengan saya bilang amin? Jadi Tuhan mau ke surga, haleluya. Buatlah Tuhan mendapati kita orang yang punya pendirian seperti iman Sadrak, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Sudah tahu waktu Sadrak, Mesak dan Abednego ini ditantang oleh Nebukadnezar, Daniel ada enggak? Ya mungkin ada tugas luar, kan? Di sekitar situ dia ada. Karena kalau dia ada, dia pasti salah satu tidak sujud juga.
Betul? Buat semua harus sujud. Nah kalau Daniel ada, pasti dia tidak mau. Cuma dia mungkin tugas luar. Waktu sadar biasa ada Daniel lagi. Siapa deh kok Daniel kesetinggal kotor? Gitu orang tua rohani. Kenapa orang semua tabah dan dia senang-senang ada perjalanan dia. Jangan imanu bergantung pada orang. Halo, kalau pendidik lemah, jangan kau lemah juga. Makanya para pendidik tidak boleh malas. Amin. Katakan amin para pendidik. Jadi kalau pendidik lemah, kau lemah juga. Sama saya biasa tetapi saya ada di mana dan coba atas sana. Ada malah cuma centang satu. Sudah di kemarin ada biru-biru. Ada centang dua, mati ada setting yang baca, padahal dia baca. Jika setting itu centang dua, tidak biru malah ada baca. Jadi dia pura-pura Daniel ini. Tahu tuh arti Daniel? Daniel artinya Allah adalah hakim. Biarlah Allah menjadi hakim si Daniel. Orang tiga disedia sesama jadi buat bakat orang Mesir. Di mana kan gembala kita susah parah ini kita gembala kita berkefor. Disebut Assalamualaikum. Sakit kepala, sakit kaki, sakit itu dompet. Mau menyerah? Ya. Sekalipun Tuhan tidak tolong. Ya. Tuhan ini tak kaget. Apa sekarang? Tuhan sekalipun Tuhan tidak tolong, betul anak saya Tuhan tolong masih mengeluh. Sekalipun Tuhan tidak tolong. Satu waktu ada anak kecil dia berdoa, DP Oma tukang sponsor, kaya kan DP Oma, banyak doi. Apapun dia minta, dia berdoa ke Tuhan, DP Oma yang beliakan. Tuhan kita minta bola, tiba-tiba Oma beliakan. Bukan satu kali dia minta sepeda, dia berteriak kuat-kuat, Tuhan kita minta sepeda. Lalu dia bilang, kenapa dia bertanya terlalu kuat? Ya soalnya Oma ngomong. Jadi yang dia minta tolong bukan Tuhan. Dia bertanya cuma supaya itu Oma. Karena demi Tuhan Oma. Cuma Oma ngomong. Seandainya Oma ngomong, seandainya Tuhan tidak mendengar, kami tetap tidak. Haleluya. Jika dapat jemaat 100 begini, haleluya. Luar biasa. Sejahtera melimpah. Kalau doi tinggal menyusul, amin. Karena apa? Orang dengan pilihan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, tahu tak? Orang sebenarnya sudah dirubah dompet nama asli Hananya, Misaya, dan Asaria. Nama asli sudah dirubah. Hananya, Misaya, dan Asaria. Dan dia penamanya Belsasar. Dong roba DP mindset otak kasih ganti nama supaya ikut cara Babel. Tapi puji Tuhan biar dosok kan belum nama. Haleluya. Tuhan sedang mencari orang yang tetap berpegang pada kebenaran walaupun rugi. Ya rugi terus terang. Siapa Tuhan berfirman ini selalu rugi, selalu orang yang menderita, orang yang barol, orang yang KO terus. Memang itu prinsip dari serba Kristus, dibentuk, diproses, menderita, kemudian dimuliakan. Kalau pula dunia dimuliakan, sesudah itu stres, situ kacau, akhirnya binasa. Wah itu pola mana? Pola Kristus. Mazmur 15 ayat 3. Allah tetap pendirian teguh. Firman Tuhan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Jadi salah saya catat ayatnya. Saudara tolong bantu
kata walaupun rugi. Nanti ya berapa itu? Salah tulis. Ayat? Oh, sebelah kanan. Oh, puji Tuhan, jauh. Sebelah kanan ini Inggris dan Indonesia beda nomor ya. Ya, betul. 4. 15 ayat keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Ya. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yes. Ini seperti sedap. Saudara rela enggak? Ada 3-4 orang berteman. Tapi karena hasil uang curang, saudara mau diberikan bagian. Saudara tolong. Kalau cuma 50.000 kita mampu kita tolong. Kalau 50 juta, orang lebih gereja butuh TKM ini mau. Apa terambil? Yang jujur terambil. Sepakat? Tidak. Katakan lagi sepakat? Tidak. Karena akan diuji. Tapi kita kalau seperti itu, Tuhan akan ganti. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, itu mulut dan bukan Esa yang bicara. Dia pakai bahasa Manado begini. Saudara-saudara, kita lihat sendiri di dalam dapur api 3 orang yang orang isi. Ternyata ada 4 orang. Salah satu seperti anak dewa. Siapa dia? Kristus yang berwujud nyata di perjanjian lama sebelum inkarnasi. Dan mulai hari ini bahasa di bukan Esa. Siapa-siapa ngoni dari segala bangsa yang berkabal dan memberontak, menghina Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, ia dan seisi rumahnya akan dibinasakan, rumahnya akan dibongkar dan dibakar. Karena ternyata Allah yang benar, Allah satu-satunya yang benar, hanya Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan mereka betul-betul karena pendirian imannya membuat raja sekeras Nebukadnezar bisa takut. Pendirian iman akan membuat banyak orang tertawa walaupun rugi. Pendirian iman akan membuat banyak orang terbuka mata. Masih ada orang benar, masih ada orang jujur. Beberapa kali uang kembalian lebih sudah kembalikan. Puji Tuhan, kita memang ada berdoa, kita lagi ada perlu ini uang kembalian KDB ini mujizat. Apakah itu mujizat? Bukan, kembalikan. Kalau yang punya milik sudah jujur, kita lupakan, ada juga belum, boleh. Tapi kalau kelebihan jangan, apalagi menggelapkan. Saya pernah temukan ada orang dikasih uang 100.000 isi bensin, dia isi 60. Apa puluh? Isi popoji. Dan selalu begitu saya perhatikan. Ya, orang-orang seperti ini mungkin di dunia akan jaya, tapi di akhirat Allah Bapa akan merayakan. Karena Tuhan punya mata tidak tertutup. Tuhan punya mata tidak lagi mata PT. Amin. Tuhan punya mata transparan melihat kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan sedang mencari orang yang sungguh-sungguh punya pendirian iman, seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara saya merenung Daniel ada kemana? Saya tidak tahu. Tetapi kalau Daniel pun ada di situ, Daniel tetap tidak akan sulit menyembah Tuhan. Dan akan ada 5 orang di dalam dapur api. Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, serta anak dewa yang dibilang oleh Nebukadnezar. Penyertaan Tuhan akan lebih nyata ketika saudara punya pendirian iman. Saudara tidak akan melihat penyertaan Tuhan ketika kita labil. Ya dan tidak maju mundur. Kita tidak akan melihat penyertaan Tuhan. Tapi pembelaan Tuhan akan nyata ketika kita berdiri sependirian seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Walaupun mungkin rugi, tapi apakah benar rugi? Tidak. Tuhan tidak pernah membuat kita rugi. Haleluya. Haleluya. Saudara bersemangat, katakan haleluya.
Yes. Saya lompat saudara untuk beberapa poin saya pending. Saya tinggal 2 poin. Yang pertama, yang ke berapa? Kedua tadi kan? Sekarang yang ketiga. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Haleluya. Saya merasa sukacita karena semakin kesini, semakin Tuhan angkat level rohani kita. Firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera meneruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Saya tanya, apakah roh kita otomatis akan terpelihara sempurna? Apakah roh kita akan otomatis terpelihara sempurna? Jawabannya tidak. Kita yang harus berusaha sungguh-sungguh. Artinya bisa terjadi kontaminasi dan pencemaran kalau tidak jaga hati, betul? Kalau kita tidak jaga hidup. Jadi supaya tidak bercacat pada kedatangan Yesus yang kedua, maka roh kita, jiwa kita, tubuh kita harus serius dipelihara, diberi makan. Saudara boleh tidak makan mungkin karena tertunda jam makan, tapi jangan sampai saudara seseorang terbiasa tidak makan firman. Kalau tidak makan firman, kita rugi karena roh kita tidak diberi kekuatan. Saya harap saudara-saudara tangkap ini, bahwa manusia roh kita tidak akan dewasa sendirinya, tapi roh kita perlu makan. Kita perlu dengar firman. Jadi waktu dengar firman, respon firman. Sungguh-sungguh dengar firman, sungguh-sungguh tangkap firman, supaya tidak ada yang bocor, ya. Tidak ada bocor. Kalau orang dengar firman ditanya lagi tidak tahu, itu bocor. Saudara, berapa banyak pun air saudara tuang di dalam ember yang bocor, berapa banyak akan tersimpan? Tidak. Sungguh-sungguh bahwa manusia roh dengan dengar firman. Jangan ada firman yang jadi sia-sia. Jangan sampai terbuang sia-sia. Oke, yang terakhir. Ini yang saya lihat ada pada seorang Paulus. 2 Korintus 4. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi mencari orang yang mau dilimpahkan kekuatan. 2 Korintus 4 ayat 16-17 sampai 18. Firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. 19. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Ya, mata Tuhan sedang menjelajah di Manado, sedang menjelajah di Malalaya, dan mencari orang yang bersungguh hati. Sungguh hati apa? Dalam konteks ayat 16. Sungguh hati untuk apa? Terus menerus bersedia diperbaharui jiwanya. Terus menerus, katakan terus menerus. Jadi mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi dan mencari orang untuk melepaskan kekuatan, untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang Tuhan lihat seperti ayat ini, yang terus menerus sungguh-sungguh bersedia diperbaharui jiwanya. Manusia lahiriah semakin merosot, tetapi tidak masalah, yang penting manusia batinia semakin ditransformasi dari sehari ke sehari. Ayat 16, coba lihat sama-sama jemaat, kita baca ayat 16. Ini kalau sungguh-sungguh, maka saudara akan dapat kekuatan. Saudara mau kuat? Yang mau kuat bilang amin. Saya kasih contoh, mereka itu kuat karena ayat 16 ini nanti di ayat sebelumnya. Sebagai ayat-ayat terakhir saya tunjukkan bukti mereka kuat. Ayat 16, 2, 3.
Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi ayo semuanya supaya suaranya kompak, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya jiwa kami dibaharui, transformasi dari sehari ke sehari. Katakan amin. Katakan haleluya. Kalau jiwa kita oleh Tuhan punya mata dilihat, bersedia, rela, terus menerus. Waktu dengar firman ini, saat ini kita ditransformasi, bukan? Saat kita dengar firman, saat ini kita diubah-ubahkan, bukan? Saat ini kita diperbaharui, bukan? Pada waktu kita diperbaharui, itu mata Tuhan tertuju pada kita. Dan untuk apa? Dia melimpahkan kekuatan bagi yang sungguh-sungguh bersedia terus-menerus ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus. Dan kalau Tuhan kasih kekuatan, buktinya apa? Mari saya tunjukkan buktinya. Catat baik-baik ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 8-9. Ini bukti Tuhan melimpahkan kekuatan. Oh, haleluya. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas. Dalam segala hal kami dizolimi, namun tidak terjepit. namun tidak terlompit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami tak berdaya, bingung-bingung yakin, namun tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya. Kami ini bukan aniaya fisik saja ya, aniaya mental. Saudara, kalau diceritain orang di luar walaupun benar atau salah, tetap tidak enak perasaan, betul? Tetap tidak enak. Terus? Namun tidak ditinggalkan sendirian. Namun Tuhan menyertai. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Yes. Haleluya. Kekuatan seperti ini, Rasul bilang beri gampang. Betul? Ya. Ulang ayat 8. Kalau ayat 10 bilang apa coba ayat 10? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, Ya. supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Haleluya. Adapun hidupku ini bukan Kristus yang hidup dalam, dari tubuhku Yesus makin nyata, makin nampak. Oh, ini orang-orang yang serupa Kristus. Ayat 8. Ini saya ulang. Ini bukti kekuatan. Ya. Sama-sama seluruh jemaat dengan rohani 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Yes. Kami habis akal, Yes. 9. 1, 2, 3. 9. Kami dianiaya, kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Tapi saudara jangan salah sudut pandang berbahasa. Ayat 8. Dan ekspresi orang-orang yang sayang diri. Dan segala hal kami ini tindas-tindas terus. Kami ini habis akal, Tuhan. Waktu tidak terjepit dan tidak putus asa, tidak tulis, tidak baca. Ayat 9. Harus lengkap, bukan? Ya. Kamu di ayat terus. Dihempas-hempaskan terus. Kapan kami diangkat, Tuhan? Bilang ke dia baca lengkap di ayat. Padahal lengkapnya ayat 8. Dalam segala hal memang. Tapi jangan menjadi mental apa ya? Mental selalu menganggap diri jadi korban. Apa? Ya, orang selalu menganggap kita dizolimi. Padahal orang tidak berbuat jahat pada kita. Itu mental yang begitu itu harus bersih dari kita. Dorang dan ada bikin salah, kayak orang membuat dorang seperti ada bersalah, orang seperti menjadi korban. Atau hati-hati, ini beda-beda tipis memang, perlu hikmah. Kelihatannya sedang bersyukur, Tuhan aku bersyukur kami dianiaya, pada lagi jengkel. Beda. Dalam segala hal kami ditindas, ini bahasa Paulus sedang menyatakan imannya. Sedang menyatakan bukti bahwa
manusia jasmani lahirnya merosot, tapi batinnya makin kuat. Memang kami ditindas, tapi kami tidak terjepit. Ini bukan sesuatu yang negatif ya. Ini bukan sesuatu memelasa yang diri, bukan. Tapi ini justru tindakan bukti iman. Maksudnya ini bukti iman. Kami habis akal, tapi kami tidak pernah menyerah. Kami tidak pernah putus asa. Orang seperti ini Tuhan lagi cari. Mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi, lagi cari orang-orang model begini. Saudara mau didapat seperti ini? Jangan mudah merasa disolimi. Jangan saudara menyerah. Ayat 9. Ini ayat luar biasa. 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Baca. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ya. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Karena dengan orang-orang ini terus-menerus bersedia diperbaharui manusia jiwanya, maka mata Tuhan tertuju kepada orang-orang seperti ini untuk melimpahkan kekuatan, sehingga kita bisa bilang seperti Paulus, segala perkara dapat ku tanggung. Ayo kita nyanyi pujian ini sebagai bagian akhir dari khotbah. Memberi